Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, ada sebuah cerita. Waktu itu ada sepasang suami istri, dan suaminya waktu itu dalam detik-detik terakhir masa hidupnya, dia ketakutan, dia gemetar, dan dia mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, tolong bantu aku, bacakan aku Al-Quran." Istrinya dengan serta-merta membacakan Al-Quran kepada suaminya. Dan setelah selesai istrinya membacakan Al-Quran, meninggallah suaminya waktu itu. Nah sahabat, kenapa dalam cerita tadi suaminya nampak ketakutan dan menghimbau atau menganjurkan istrinya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran padanya? Karena suaminya tahu bahwa setan, iblis akan menggoda manusia walaupun detik-detik terakhir kematian. Karena selama roh masih dikandung oleh badan, iblis akan menggunakan segala cara untuk menggoda manusia supaya berteman dengan dirinya nanti di neraka. Ada dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iblis dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim. Iblis mengatakan, "Aku bersumpah demi kemahamuliaan Zatmu ya Allah, akan tetap menggoda hambamu selama roh masih ada di jasad mereka." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Aku bersumpah demi kemahamuliaan Zatku, aku akan tetap mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku." Nah, dari cerita tadi dan dari dialog antara Allah dan iblis tadi jelas bahwa banyak sekali jurus-jurus yang dilakukan oleh iblis untuk menggoda umat manusia, untuk menggoda anak cucu Adam. Nah, di konten kali ini kita akan membahas tentang jurus-jurus setan menggoda manusia. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, banyak sekali jurus-jurus setan yang dilakukan untuk menggoda manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, yang artinya, iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati mereka, dan engkau akan mendapatkan kebanyakan mereka tidak bersyukur." Itu dalam Al-Quran ya sahabat. Jadi ternyata iblis itu tidak pernah putus asa. Nah mungkin itu kelebihan iblis ya. Dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah pantang menyerah untuk menggoda manusia. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Tapi kita harus ingat ya, selama masih ada Allah, karena Allah itu akan senantiasa melindungi kita. Ingatlah Allah ketika kita bahagia, ingatlah Allah ketika kita sedang berduka, maka Allah akan senantiasa mengingat kita. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, tipu daya iblis atau setan atau jurus-jurus yang dilakukan oleh setan. Yang pertama, tazyin.
tazyin kalau di bunglon itu kamuflase. Jadi dia menghiasi sesuatu hal seolah-olah hal itu baik gitu. Dia melakukan kata-katanya itu halus. Jadi intinya udah santai aja di tempat tidur, kamu lelah, kamu capek gitu membisikinya. Misalkan as-salatu khairum minan naum. Ada panggilan azan dari masjid dan iblis atau setan membisiki manusia, tetap santai aja lah di tempat tidur. Kamu lelah, kamu capek, masih ada waktu lah untuk sholat subuh mah. Itu, jadi seolah-olah hal itu baik gitu. Padahal itu hanya kamuflase iblis dan setan belaka. Itu namanya tazyin. Jurus setan yang kedua adalah talbis. Talbis artinya menipu. Menipu apa? Setan mencoba menipu pikiran manusia, meyakinkan bahwa larangan itu sebenarnya diperbolehkan gitu. Contoh misalkan, kan kita kenal ada istilah maaf rentenir ya. Kata iblis, ya udah nggak apa-apa, kamu sedang kepepet, nggak apa-apa lah, sekali ini saja. Nah itu talbis, menipu ya. Padahal kalau kita meyakini bahwa Allah yang akan melindungi kita, kita senantiasa berdoa, mintalah sama Allah jangan melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang kedua, talbis. Yang ketiga, taswif ya sahabat. Taswif itu menghasut orang lain agar menunda untuk melakukan tobat. Sudahlah, kamu masih muda, umur kamu masih panjang, masih ada waktu kamu untuk bertobat nantilah. Atau gini, kamu masih muda, untuk apa datang ke pengajian? Yang di pengajian itu emak-emak. Nanti juga kamu kalau sudah emak-emak, sudah tua, bisa lah ikut pengajian. Nah itu ya, taswif. Jadi menghasut gitu, menghasut manusia untuk bertobat, untuk menunda-nunda pekerjaan yang baik. Selanjutnya, jurus yang keempat yang dilakukan oleh setan adalah tahwin. Apa itu tahwin? Tahwin adalah meremehkan. Setan juga mengajak manusia itu meremehkan dosa-dosa yang kecil. Udahlah, nggak apa-apa dosa kecil ini, tidak besar. Tapi saya pernah membahas di konten sebelumnya ya sahabat, dosa kecil ditumpuk itu noktah akan semakin, asalnya setitik, 2 titik, 3 titik jadi menghitam. Nah kalau setan, maaf aku jadi setan ya, kalau setan itu tahwin, meremehkan segala sesuatu. Yang kelima, setan berupaya mengajak manusia untuk tidak berada dalam siratal mustaqim, tidak berada di jalan yang lurus. Jadi mereka mengajak manusia itu untuk memusuhi orang lain yang justru ada di jalur yang lurus gitu. Ada aja bisik-bisiknya. Jadi bisik-bisik setan iblis gitu, bukan bisik-bisik tetangga ya. Yang keenam, jurusnya adalah atais. Apa itu atais? Atais itu membuat manusia putus asa gitu. Jadi setan nggak mau kalau manusia itu selalu optimis, penuh pengharapan kepada Allah. Setan nggak mau gitu. Jadi dia berupaya untuk membuat rasa putus asa pada seseorang gitu. Padahal dosa sebesar apapun kita harus yakin Allah akan mengampuni. Nah setan itu menggebes-gebesi, udahlah kagok belang berontok eker, udah lanjutin aja, kamu udah terlanjur masuk neraka gitu lah ya. Jadi membuat manusia putus asa. Itu yang keenam. Yang ketujuh, setan itu jurusnya akan hadir ketika manusia dilanda emosi marah. Emosi itu banyak, ini emosi marah. Kan emosi itu ada cinta, rindu, itu juga emosi. Ini ketika manusia berada dalam posisi marah, setan akan datang menghampirinya. Dia datang melawan pikiran orang-orang yang waras.
Nah, ketika kita sadar akan kewarasan diri kita, kita harus senantiasa beristighfar. Astagfirullahalazim, aku salah ya Allah. Jangan sampai terbujuk rayu oleh jurus-jurus dari syaitan. Yang kedelapan, jurus yang dilakukan oleh syaitan dalam menggoda manusia adalah dia menjadikan manusia tinggi angan-angannya, alias jadi manusia halu gitu ya. Mendorong manusia untuk takut akan kemiskinan, jadi menghalalkan segala cara gitu. Kemudian menghasut manusia untuk melakukan contoh pesugihan gitu kan. Itu hal-hal yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun rizkinya banyak atau hartanya melimpah, itu rizkinya tidak akan barokah ya sahabat. Dan jurus yang kesembilan yang dilakukan oleh iblis laknatullah adalah dengan membuat indah keburukan yang dilakukan oleh manusia. Tidak toleran kepada orang lain. Dia terus membuat orang fanatik, memotivasi manusia untuk senantiasa merendahkan orang lain, memotivasi manusia untuk nih gue nih yang paling wah, lo apa sih gitu. Nah, itu jurus-jurus yang dilakukan oleh syaitan laknatullah. Dan sahabat, kita harus senantiasa ingat, kalau misalkan sepanjang hayat kita melakukan kebaikan dan tinggal sejengkal saja kita masuk surga, kemudian iblis datang menggoda kita dan kita melakukan amalan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Kalau seumur hidup kita melakukan kejahatan, keburukan, perbuatan ahli neraka, dan tinggal sejengkal lagi kita masuk neraka, kita melakukan amalan ahli syurga, maka syurgalah tempat kita. Jadi sahabat, kita harus senantiasa beristighfar, kita harus senantiasa ta'awuz, bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ingat sahabat, cerita di awal tadi bahwa menjelang nyawa kita keluar dari raga kita, syaitan akan terus menggoda kita supaya kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sahabat, kita sama-sama berlindung kepada Allah supaya kita dibebaskan dari iblis laknatullah. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itulah jurus-jurus syaitan untuk menggoda manusia. Mudah-mudahan kita semua bisa menghindarinya. Dan ingat dari cerita pertama tadi sahabat, bahwa walaupun menjelang nafas kita keluar dari raga kita, nyawa kita diambil oleh malaikat Israel, iblis syaitan laknatullah masih akan terus menggoda kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan saya, sahabat semua, terbebas dari godaan-godaan itu. Kalaupun kita sedikit-sedikit tergoda, mari kita segera bertobat sahabat. Mudah-mudahan Allah dan Rasulnya bangga dengan kita semuanya. Yuk kita berubah dari diri kita yang sekarang yang biasa-biasa saja dan berlumuran dosa menjadi diri kita yang lebih baik. Jadi kita harus lebih baik dari diri kita yang sekarang, yang kemarin. Besok harus lebih baik dari sekarang. Sekarang harus lebih baik dari yang kemarin. Jangan pernah bandingkan diri kita dengan yang lain. Hanya itu sahabat yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kata-kata saya tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.